Ya, kalau pasal nanti ada Wendo ya. Saya mau menjelaskan aja dulu. Hari ini kita membuat laporan ya terkait kemarin kan sudah ada yang laporan juga kan. Itu ibaratnya kalau saya mau mulai dulu tuh pernah nonton India kan. Kalau sudah bunyi, wah itu berarti sudah mau perang tuh. Jadi kayak film Mahabharata, ya. Kayak film Mahabharata. Tapi untungnya klien saya ini ibarat kalau film itu dia Arjuna, ya. Yang sono Duryodhana. Jadi begini, saya kebetulan baru masuk nih ya dalam puasa. Tapi memang saya sejak awal memang sudah memperhatikan perkara ini, ya. Khususnya nih ya, khususnya dengan mantan istrinya nih, yang kedua nih. Awalnya kenalan, kemudian menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang tidak baik, menjadi halal. Yang halal diajukan lagi permohonan isbat. Artinya isbat itu sengaja dibuat oleh negara agar perempuan mendapatkan kehormatan. Statusnya diakui, historinya jelas. Itu tujuan dari sidang isbat. Tapi ya, kalau seandainya ada perempuan yang sejak awal kenal, dinikahin, halal, terus diberikan status yang jelas, tidak mau juga, tidak bersyukur, nah saya mau membacakan kalimat yang sering saya baca di media sosial. Sulit kita meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Karena apa? Karena lalat pasti akan memilih sampah. Harusnya ketika ada laki-laki yang memberikan suatu kehormatan kepada perempuan, itu disyukuri. Ya, saya sebenarnya begini, ketika saya melihat ada dua orang wanita yang mungkin sakit hati, muncul ide yang kurang baik, ketemu dengan orang yang tidak baik juga. Akhirnya perbuatan-perbuatan yang kurang baik muncul. Harusnya nih, kalau saya ketemu sama klien yang otaknya buntu, yang pikiran tidak baik, kasih nasihat yang baik. Nanti kalau seandainya ya ada klien kita mengupload hasil medis yang isinya itu menceritakan tentang kemaluan, ini gimana? Itu kan aib. Sekarang itu dibongkar. Tapi saya nggak heran, tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Perempuan yang bisa menjaga kehormatan itu adalah perempuan yang punya kehormatan. Tapi kalau dia nggak memiliki, nggak mungkin bisa menjaga kan? Sama seperti saya mau modif mobil. Kalau saya nggak punya mobil, nggak mungkin bisa saya modif tuh mobil. Nah, jadi kalau perempuan tidak bisa menjaga kehormatan, kalau dia punya kehormatan, kalau dia tidak punya kehormatan, berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, kira-kira ini yang dibicarakan siapa nih, Bang? Inisial siapa? Kita kan belum tahu. Inisialnya. Siapa? Ah. Ya, ini inisialnya nih. Dua. Ini V nih. Aja, Bang. Ya. Nah, inisialnya V. Nah, ini siapa, Bang? Nah, V-nya. Masa mesti saya jelasin lagi kan? Nggak apa, Bang, nggak apa-apa. Nah, pokoknya V. Inisialnya V, mantan istri Akas. Jelas ya? Perempuan, bukan laki. Mantan istri Akas, inisialnya V. Udah jelas ya? Oke. Nah saya tambahin lagi nih, yang videonya ada ribut-ribut tuh. Waktu dulu masih jadi pelakor. Jadi masih jadi pelakor aja galak, apalagi sekarang. Udah, kira-kira saya buka dulu dengan itu ya. Nanti ibaratnya teman-teman mau bertanya lagi, nanti saya jawab. Ini saya kasih pembukaan dulu. Mbak, ini siapanya Akas, Bang? Hah? Kita tegaskan lagi siapanya Akas. Mantan istri ya. Untuk hari ini sendiri seperti apa laporannya, Bang? Apa? Laporannya boleh dijelasin Oh, dari boleh, hasil boleh. dari jalan Nah, tadi? Endo aja. Bang, agak kencang suaranya, Bang. Bikin. Untuk terkait laporan hari ini, Undang-Undang ITE ya, pasal 27A, junto pasal 45, kemudian 310, 311, ya, tentang penyebaran nama baik, ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar, ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini, ya. Jadi untuk pihak sebelah, untuk para netizen juga ya yang selalu membuli sebenarnya ya ini bukti bahwa kami juga punya bukti-bukti yang jelas yang dimana
tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar. Tujuannya apa aja? Apa aja yang nggak benar bang tujuannya bang? Ya terkait HIV, Iya. ya terkait HIV, Mokondo dan lain sebagainya. Itu obat Berarti atas ada- tidak terima ya. Jelas. Tapi mungkin kenapa kira-kira pihak sana sampai melontarkan kata-kata itu? Belum move on ya menurut saya. Ya. Ya bang, kalau udah move on nggak mungkin karena semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Itu bisa dibuktikan ya mbak bahwa itu fitnah ya mbak? Udah kalau menurut saya begini, ya pertama setuju saya Adila mengatakan belum apa Move on. ya itu. Jadi tadi saya sampaikan kan, saya sebenarnya kasihan ya, sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya pasti akan nasihati. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah, kalau seandainya sekarang ini saya geli tuh dengan cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja Malu. nggak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana, cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya? Masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akas, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk. Tapi kalau wajah kamu buruk, jangan kamu tambah dengan kelakuan kamu yang buruk. Jadi kalau seandainya wajahnya buruk, kelakuannya buruk, yang mau dinilai apa lagi? Nah itu yang saya bilang sama Akas pertama kali kenal. Ganteng kan? Kayak Arjuna. Tapi jangan dirusak dengan kelakuan yang buruk. Nah kalau kelakuan sudah buruk, wajah buruk, terus yang mau dinilai apa lagi? Ucapan buruk lagi. Itu saya lihat ucapannya kan, saya tidak mau berhubungan sama kamu karena ada penyakit ini, nanti murah mati. Direkam sendiri, diupload sendiri. Dan bilang dia kalau kita yang playing victim. Ya. Nah, itu diupload sendiri. Yang mulai itu sebenarnya videonya. Ngucap sendiri dia kan, direkam sendiri, ngomong sendiri, diupload sendiri. Saya bingung juga. Ada lagi sekarang kan, ada pengacara podcast sendiri, rekam sendiri, upload sendiri. Ini jadi sebenarnya saya dalam hal ini sebenarnya bisa dibilang gini loh kan. Perkara ini adalah perkara sebenarnya rumah tangga. Selesaikan secara musyawarah, tidak perlu lapor sana ngomong sini, yang masalah panci diomong itu nggak penting. Nah bagaimana kehadiran seorang pengacara itu menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya dari permasalahan. Ini kan kayaknya seperti butuh panggung gitu ya kan. Kalau mau butuh panggung, saya kebetulan pemain sinetron gitu kan, nanti main sinetron sama saya, jangan saya kasih peran ya, saya kasih peran sebagai Cocoknya perannya apa bang? ya kayaknya sih perannya sebagai peran Duryodhana lah.